Kota Pati dengan istilah Hogwarts Van Java atau biasa disebut dengan Kota Seribu Paranormal. Memiliki suasana kota yang tenang, masyarakat yang ramah dan sejahtera, yang terdiri dari 401 desa, salah satunya Desa Sukoharjo. Selamat datang di Desa Sukoharjo, desa dengan berbagai sejarah yang mempesona dengan keramahan masyarakatnya. Desa Sukoharjo terletak di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Desa Sukoharjo memiliki luas wilayah sebesar 115,358 hektar untuk lahan persawahan, 87 hektar luas tanah perkebunan, dan 264,471 hektar untuk fasilitas umum. Desa Sukoharjo terdiri dari 6 dukuh. Yang pertama, Dukuh PSI, Dukuh Perumda, Dukuh Gemiring, Dukuh Gebiaran, Dukuh Gambiran, Dukuh Jagan, dan Dukuh Cacah. Batas-batas Desa Sukoharjo. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Muktiharjo dan Desa Mataraman. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mbadikan dan Desa Margorejo. Sebelah timur berbatasan dengan Puri dan Desa Plangitan. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa Langse dan Banyu Urip. Desa Sukoharjo terdiri dari 2.290 kepala keluarga dengan kepadatan penduduk sebanyak 1.751 jiwa per kilometer dengan mayoritas agama Muslim, sisanya Nasrani baik Protestan dan Katolik. Selain didominasi dari masyarakat asli Sukoharjo, ada juga penduduk pendatang baru yang memilih tinggal di Desa Sukoharjo. Desa Sukoharjo merupakan kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik untuk menjadi daerah industri. Selain itu, penduduk desa ini memiliki potensi usaha yang masih terus berkembang, antaranya di bidang sektor pertanian, perkebunan, dan industri. Desa Sukoharjo memiliki lahan tanah yang subur, sehingga masyarakat desa setempat banyak yang bekerja sebagai petani. Adapun hasil dari sektor pertanian dan perkebunannya yaitu padi, jagung, ketela, kacang, dan tebu. Sedangkan hasil dari industri yaitu UMKM makanan ringan dari Cikaria, peras susu sapi, dan ikan asap. Tepat di Dukuh Cacah, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, terdapat bundan yang menjadi cagar budaya. Di lokasi ini ditemukan struktur bangunan lantai batu merah berlapis 3 dengan kedalaman 2 meter. Warga sekitar mempercayai jika situs tersebut berumur ratusan tahun dan memiliki sejarah tersendiri. Masjid Baitur Rahim. Masjid Baitur Rahim adalah salah satu masjid tertua di Kabupaten Pati. Masjid Baitur Rahim sendiri berada di Dukuh Gambiran dan dibangun sekitar tahun 1600-an. Meski bangunan ini sempat direnovasi, namun tidak merubah secara total bentuk arsitekturnya, yaitu dengan atap limas berususun khas Kesultanan Demak dan masih terawat hingga sekarang. Di Desa Sukoharjo juga terdapat TPA atau biasa disebut dengan tempat pembuangan akhir yang terletak di Dukuh Jagan. Di sini sampah dapat dikelola secara maksimal dan dapat berfungsi sebagai pupuk maupun dipilah dan diolah menjadi olahan yang lebih bermanfaat. Wisata edukasi di sini telah dibangun beberapa fasilitas umum bagi masyarakat, antara lain kebun binatang mini, serta taman yang asri. Hal ini dilakukan dengan tujuan wisata edukasi atau pembelajaran bagi anak-anak sekolah tentang fungsi dan pentingnya pengolahan sampah. Siti Anissa sebagai Koordinator Desa, Muhammad Dwiki Arianto sebagai Wakil Koordinasi Desa, Widya Rahmawati sebagai Sekretaris, Sasha Ramadhani Putri sebagai Sekretaris, Zahratun Nisrina sebagai Bendahara, Meta Egi Rosanti sebagai Bendahara, Bagas Niki Fristiar sebagai Divisi Dokumentasi, Muhammad Iqbal Algani sebagai Divisi Dokumentasi, Tegar Rendi Prakoso sebagai Divisi Humas, Dea Ayu Zulianti sebagai Divisi Humas, Nurul Amalia sebagai Divisi Logistik, Azza Laila Salsabila sebagai Divisi Logistik, Arum Siti sebagai Divisi Logistik, Sylvia Sari Setiawati sebagai Divisi Kegiatan, Rangga Raditya Putra sebagai Divisi Kegiatan,
Musfaro Yuma sebagai divisi kegiatan. Adapun program kerja yang direalisasikan oleh tim KKN yaitu pendidikan. Dalam perjalanan dunia pendidikan yang penuh semangat dan harapan, kami, mahasiswa KKN kelompok 106 Desa Sukoharjo, dengan senang hati mempersembahkan program kerja mengajar dan bimbingan belajar di tingkat sekolah dasar. Kami percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Bimbingan belajar merupakan bagian penting dari upaya kami untuk memberikan dorongan ekstra kepada anak-anak untuk membantu mereka meraih potensi akademik terbaik. Bersama-sama, mari kita lihat bagaimana kami membantu mewujudkan impian dan membantu anak-anak Desa Sukoharjo mengukir cerita sukses mereka. Untuk program selanjutnya, kami dari kelompok KKN 106 Desa Sukoharjo mengadakan sosialisasi akan pentingnya menjaga alam dan pentingnya tumbuhan bagi kelangsungan hidup manusia. Proklim merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Selain itu, program ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim global. Inilah kisah perjuangan kami di Desa Sukoharjo untuk menghadapi perubahan iklim. Bersama-sama, mari kita lihat upaya kami dalam program kerja Proklim. Program selanjutnya yaitu Posyandu. Dalam perjalanan ini, Posyandu adalah salah satu titik terang dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Sukoharjo. Posyandu atau Pusat Kesehatan Masyarakat bukan hanya sebuah bangunan, tetapi sebuah jembatan menuju kesehatan yang lebih baik untuk seluruh warga Desa Sukoharjo. Setiap bulan, Posyandu kami menjadi pusat kegiatan kesehatan, di mana ibu-ibu, balita, dan lansia berkumpul. Di sini mereka akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, serta penyuluhan tentang gizi dan pola hidup sehat. Inilah kisah kami di Desa Sukoharjo, di mana KKN bukan sekedar tugas kuliah, tetapi semangat untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup masyarakat. Program kerja yang terakhir yaitu UMKM. UMKM merupakan usaha mikro kecil menengah yang dimiliki di Desa Sukoharjo. Masyarakat desa banyak yang melakukan usaha kecil-kecilan di rumahnya masing-masing. Berdasarkan hasil observasi kami di Desa Sukoharjo, terdapat beberapa UMKM. Adapun beberapa UMKM yang ada di Desa Sukoharjo yaitu UMKM Cikaria, merupakan salah satu UMKM unggulan yang ada di Desa Sukoharjo yang dimiliki langsung oleh Ibu Ismawati yang berada di Dukuh Gambiran. Produk Cikaria tersebut sudah dipasarkan di beberapa bagian besar Desa Sukoharjo, Alfamart, Indomaret, dan swalayan ada. Cikaria memproduksi berbagai produk makanan ringan seperti kerupuk ikan lele, kerupuk duri bandeng, dan masih banyak produk lainnya. UMKM yang kedua yaitu Susu Perasapi. Susu Perasapi yang dimiliki langsung oleh Bapak Sudarso yang berada di Dukuh Jagan merupakan UMKM unggulan di sektor peternakan, khususnya peternakan sapi. Hasil dari perahan susu sapi ini dijual dalam beberapa jenis produk, diantaranya yaitu stik susu murni, yogurt, dan milkshake. UMKM selanjutnya yaitu Ikan Asap. Ikan Asap merupakan salah satu UMKM yang dikelola oleh komunitas ikan asap ibu-ibu PKK di Desa Sukoharjo. Produk ikan asap tersendiri diberi nama Penglasar Mina Barokah dan sudah dipasarkan di beberapa bagian besar di Desa Sukoharjo, dan hasil dari produksi ikan asap contohnya ikan lele asap, ikan bandeng asap, nugget ikan, dan masih banyak olahan ikan yang dijual di komunitas tersebut. Berdasarkan dari hasil program kerja tim KKN di Desa Sukoharjo yaitu di bidang UMKM Cikaria, tim KKN membantu dalam proses produksi packing dan pembuatan inovasi desain menarik pada label produk lama Cikaria. Selanjutnya di bidang UMKM Susu Perasapi, tim KKN membantu pembuatan platform pemasaran digital berupa aplikasi Shopee Food pada outlet Wahyu Susu. Dan yang terakhir di bidang UMKM Ikan Asap, tim KKN membantu pembuatan pemasaran digital Instagram pada ibu-ibu PKK dan cara pembuatan pamflet media produk menggunakan aplikasi Canva. Hasil dari program kerja KKN di bidang pendidikan yaitu membantu memberi pemahaman kepada siswa terkait materi yang belum dipahami bagi siswa melalui Rumbi atau biasa disebut dengan Rumah Bimbing. Hasil dari program kerja KKN di Posyandu adalah
membantu dalam memantau peningkatan stunting melalui pendataan berat badan dan tinggi badan balita, beserta pemberian nutrisi dan gizi yang cukup dalam penurunan stunting. Hasil program kerja tim KKN dalam bidang program Kampung Iklim atau biasa disebut dengan Proklim adalah pemberian solusi bagi pengolahan sampah yang berlebihan melalui sortir organik dan non-organik melalui bank sampah. Selain melakukan kegiatan bank sampah, kami juga melakukan kerja bakti di beberapa duku di Desa Sukoharjo, salah satunya di Taman Depan Gapura Masuk Duku Nggodok. Dan penanaman kembali tanaman hijau di taman menggunakan kaleng bekas sebagai media pot. Dan kegiatan yang terakhir yaitu pemberian pemahaman terhadap siswa SD 1 Sukoharjo tentang pentingnya menanam pohon. Untuk pendapat saya secara pribadi maupun secara lembaga kemasyarakatan, jadi ini mengucapkan terima kasih banget, sangat luar biasa, antusias karena apa? Bahwa adik-adik KKN dari UMK ini hebat, dalam arti hebat untuk praktek kerja lapangan ya. Ini istilahnya menyeluruh seluruh untuk wilayah Sukoharjo Perdukun, khususnya untuk Perum Sukoharjo Indah PSI ini. Dusun Glodok, saya menerima antusias luar biasa di beberapa kegiatan kelembagaan yang saya dibantu, terutama untuk pengelolaan bank sampah kemarin beserta lingkungan bersih sehat. Oleh karena itu harapan dari saya, adik-adik nanti sesudah KKN kembali ke kampus UMK membawa nama baik di kampus Desa Sukoharjo, membawa nama baik adik-adik dan mempunyai predikat yang lebih bagus ya. Karena apa? Adik-adik selama ini setelah mendapatkan suatu bimbingan dari Bapak Kepala Desa gitu, perangkatnya juga semua lembaga atau tokoh masyarakat. Alhamdulillah Mas, untuk dampaknya KKN kita bisa membantu pemerintah desa. Katanya kegiatan-kegiatan dari KKN di Desa Sukoharjo ini bisa membantu istilahnya keluhan atau bisa membantu kegiatan-kegiatan yang ternyata di Desa Sukoharjo itu dengan adanya panjenengan dari KKN bisa membantu untuk desa. Dan pemerintah desa yang juga mengucapkan terima kasih karena kedatangan jenengan berdampak positif buat desa kita. Lanjutkan kegiatan KKN ini karena bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Desa Sukoharjo. Terima kasih dengan kesan panjenengan di Desa Sukoharjo ini membawa yang namanya kegiatan positif. Pendapat saya bagus juga, bisa membantu masyarakat kami, membantu tidak hanya dalam produksi tapi membantu segalanya ya. Terima kasih buat teman-teman dari KKN. Harapannya kan ilmu itu tidak hanya dapat dari sekolah ya, mungkin ilmu yang didapat dari kami, terutama dari UKM itu bisa diterapkan di kehidupan besok setelah lulus. Nama saya Wahyu Trimudakar, dipanggil Wahyu. Gimana pengalaman kamu selama ikut les sama kakak-kakak KKN? Seru dan asik, menyenangkan. Tahun depan kesini lagi ya. Siap. Sukses selalu ya kak. Oke, makasih.